teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, terlebih dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Walau Seribu Rebah. Kau
sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan saat ini dapat kembali bersama-sama ibadah dalam persekutuan doa. Dan saat ini kami akan masuk dalam firman Tuhan. Kami mohon urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati setiap pemirsa, setiap kami semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus memimpin dan mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya, dan terlebih di atas semua itu, nama Tuhan Yesus makin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami siap diberkati firman Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada kesempatan saat ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Laskar Sion SMA Negeri 2 Pare yang tercinta. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah Tuhan andalanku. Anak-anak sekalian dan pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Apakah ujiannya itu besar atau kecil, berat atau ringan, setiap kita pasti pernah mengalami. Dan dalam setiap ujian yang kita alami, kita pasti punya satu kerinduan, kita pasti punya satu cita-cita bahwa kita bisa melewati, kita bisa lulus, kita bisa melampaui semua itu. Nah, itu sebabnya pada kesempatan saat ini dengan seizin Tuhan kita belajar tentang Tuhan andalanku. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan andalanku? Yang dimaksud dengan Tuhan andalanku adalah Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tuhan itu menjadi sumber keberhasilan kita. Tuhan itu menjadi pusat dari semua apa yang kita raih. Tuhan itu menjadi center dari semua apa yang kita peroleh. Itulah artinya Tuhan andalanku. Jadi dalam keberhasilan, dalam prestasi, dalam apa yang kita capai, itu kita mengakui bahwa itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Ya, nah dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang dalam hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Kita tentu tidak asing dengan kisah Daud. Daud adalah seorang pahlawan Israel yang luar biasa. Ya, dia adalah seorang raja yang juga besar namanya. Itu sebabnya bagi kita sebagai orang percaya pasti tidak asing dengan Daud. Ya, nah Daud dalam kehidupannya yang masih remaja seperti kalian yang masih SMA, dia adalah pribadi yang sangat mengandalkan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat di dalam kisah yang menceritakan ketika dia bertempur, dia berduel, dia berperang membela bangsa Israel, ketika dia berhadapan dengan pahlawan bangsa Filistin yang bernama Goliat. Anak-anak dan pemirsa yang terkasih, tahukah kalian, ketika pertempuran Daud dengan Goliat itu terjadi, itu bagaikan pertempuran antara langit dan bumi. Perbedaannya sangat jauh sekali. Di mana Goliat itu dia punya tinggi 6 hasta sejengkal, 2,7 meter lebih. Sedangkan Daud itu kecil, masih remaja. Goliat itu seorang pahlawan yang sejak muda dia sudah dilatih untuk berperang. Sedangkan Daud tidak pernah berlatih berperang. Dia hanyalah seorang tukang gembala domba. Dan terlebih lagi, bagikan langit dan buminya bisa kita lihat ketika dalam pertempuran itu Goliat maju dengan membawa pedang, dengan membawa perisai, dengan membawa lembing, bahkan saking banyaknya perlengkapan senjata yang dia bawa, sampai-sampai dia harus punya asisten untuk membawa senjata itu. Tetapi Daud ketika dia berperang melawan Goliat, senjatanya sungguh ironis sekali. Dia tidak membawa pedang, dia tidak membawa tombak, dia tidak bawa perisai, bahkan dia juga tidak pakai baju sirah atau baju besi, tapi dia datang membawa tongkat dan batu kali. Tetapi apa yang terjadi dalam pertempuran itu? Dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45, di sana Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak, perisai dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang telah kau hinakan itu." Dan kita sama-sama tahu bagaimana kisah daripada Daud itu.
Akhirnya dalam pertempuran itu Goliat bisa dikalahkan. Bahkan Goliat bisa diputus lehernya, bukan dengan tongkatnya Daud, tapi malah justru dengan pedangnya Goliat sendiri. Dan kalau ini bisa terjadi, anak-anakku sekalian dan pemirsa yang terkasih, ini bukan karena Daud itu hebat, bukan karena Daud itu luar biasa, ya, tetapi karena Tuhan yang menjadi andalan Daud. Ya, itu sebabnya dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan Allah Israel yang telah kau hinakan itu. Dan akhirnya puji Tuhan, Daud menang. Nah, contoh yang kedua yang saya mau sampaikan pada kesempatan saat ini, kisah daripada orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, itu adalah Salomo. Ya, tentu kita juga nggak asing dengan nama ini. Sebab Salomo ini adalah anak daripada Raja Daud sendiri, dari istri yang bernama Bathsheba. Nah, ketika Salomo ini dilantik menjadi raja menggantikan Daud bapaknya, dia mempersembahkan 1000 ekor domba di hadapan Tuhan di sebuah gunung namanya Gibeon. Dan setelah dia mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, maka malam harinya dia bermimpi, dia ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Salomo, Salomo, sudah ku terima korban bakaranmu dan sudah ku dengar doamu. Sekarang mintalah apa yang engkau ingin dariku. Ketika Salomo mendengar kata-kata Tuhan itu, betapa senang dan bersuka citanya Salomo, karena apa yang dilakukan itu diterima oleh Tuhan. Apa yang dilakukan itu didengar oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menawarkan satu permintaan kepada Salomo, Salomo menjadi satu contoh buat kita. Dia bukan seorang yang tamak, dia bukan seorang yang serakah, dia bukan seorang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, aku ini masih kecil Tuhan, dan engkau berikan kepercayaan kepadaku begitu besar, harus memimpin Bani Israel yang begitu banyak seperti bintang di langit maupun pasir di laut. Aku tidak mampu memimpin mereka. Sebab itu aku tidak minta emas, aku tidak minta perak, aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta nyawa musuh-musuhku. Aku minta hikmat dari Tuhan. Kemudian ketika Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Salomo itu, Tuhan merasa senang. Karena Salomo bukan seorang anak Tuhan yang tamak, bukan seorang anak Tuhan yang serakah, bukan anak Tuhan yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tapi dia meminta dengan permintaan yang sangat indah sekali. Lalu Tuhan berkata, baik Salomo, aku akan berikan hikmat kepadamu. Bahkan Tuhan menambahkan, tidak hanya hikmat yang dia berikan, tapi kekayaan, kemuliaan dan kebesaran Tuhan juga berikan kepada Salomo. Sehingga tidak ada raja sebelum Salomo ataupun sesudah Salomo yang sama dengan dia. Akhirnya benar, Salomo jadi orang yang penuh hikmat. Bukan karena Salomo ini pintar, bukan karena Salomo ini cerdas, bukan karena Salomo ini hebat, tapi karena Tuhan memberikan hikmat dalam dirinya. Dan itu terbukti dalam kisah berikutnya, ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8 sampai 10. Di sana dalam kisah-kisah selanjutnya dikatakan ada 2 orang wanita yang rebutan seorang bayi, dan Salomo bisa memutuskan secara tepat dan benar masalah ini. Siapa itu yang asli dan siapa itu yang palsu. Dan ini kalau bukan karena hikmat, ini kalau bukan karena kebijaksanaan yang Tuhan berikan, tidak mungkin Salomo bisa melaksanakan. Nah, inilah anak-anak sekalian dan pemirsa yang terkasih, contoh-contoh dari orang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, dan Tuhan berjanji dalam firman-Nya dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7 dan 8. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Dia akan menjadi orang yang sukses. Dia akan menjadi orang yang berhasil. Dia menjadi seperti tanaman padang rumput yang hijau, sehingga kehidupannya itu menjadi selalu hijau segar dan terus berbuah, dan apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, 6, 7 dan 8. Nah, anak sekalian, itu sebabnya ada kesempatan saat ini Tuhan mau berpesan buat kita sekalian. Sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun 4, ya, dengan berbagai macam mata pelajaran yang ada dan juga dilakukan secara daring dalam jaringan atau online. Nah, pesan Tuhan lewat renungan saat ini, Tuhan mengajar pada kita,
Ketika kita menghadapi ujian seperti yang dialami oleh Daud, Salomo, ataupun siapapun, Tuhan mengajar pada kita, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita sebagai manusia banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Nanti kita akan menjadi kecewa, nanti kita akan menjadi stres, kita akan menjadi frustasi dan seterusnya. Tapi jika kita mau mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti campur tangan, dan Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan pasti akan menjadikannya berhasil. Saya rasa di antara kita tidak ada yang ingin ketika PAT nanti nilainya jelek. Saya rasa di antara kita tidak ada yang ingin ketika nanti PAT selesai dan rapor dibagikan nilainya di bawah KKM. Semua pasti ingin yang terbaik. Itu sebabnya andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah andalanku. Tuhan, Engkaulah sumber suksesku. Tuhan, Engkaulah sumber masa depanku yang terbaik. Jika kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati, saya percaya Tuhan pasti memberkati kalian dan kita semua. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa dan sungguh memberkati kita semua. Ya teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah bersama-sama menerima firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, yang mengajar kami untuk selalu berserah dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, firman yang sudah Hamba sampaikan, jadikanlah itu terukir dalam setiap hati dan pikiran anak-anak sekalian dan kami semua, agar apa yang kami terima saat ini tidak kami lupakan, tapi sungguh-sungguh kami mengerti dan menyatu dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk zaman Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan terima kasih untuk janji-janji-Mu yang indah dan manis yang selalu Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan semoga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi biarlah dalam melakukan ibadah secara online ini, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.